Lihat sekarang kekuatan kebenaran. Ada orang-orang yang berpikir dengan baik, namun mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang berpikir dengan buruk. Ilmu pengetahuan berkembang lebih banyak melalui apa yang diabaikannya daripada apa yang diperhitungkannya. Karena takjub tak terhingga, maka aku pun mengucap syukur kepada Tuhan, yang telah berkenan menjadikanku sebagai orang pertama yang mengamati hal-hal menakjubkan, yang belum terungkap selama berabad-abad. Seandainya kamu dapat melihat bumi diterangi cahaya ketika kamu berada di tempat yang gelap gulita seperti malam, niscaya bumi akan terlihat lebih indah daripada bulan. Siapa yang berani menyatakan bahwa kita mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui? Lihat sekarang kekuatan kebenaran, eksperimen yang sama yang sekilas tampak menunjukkan satu hal, jika diteliti lebih cermat, meyakinkan kita akan hal sebaliknya. Anda boleh memaksa saya untuk mengatakan apa yang Anda inginkan. Anda mungkin mencaci saya karena mengatakan apa yang saya lakukan. Tapi itu bergerak. Kitab suci menunjukkan jalan menuju surga, bukan jalan menuju surga. Larangan terhadap ilmu pengetahuan akan bertentangan dengan kitab suci, yang di ratusan tempat mengajarkan kita bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan bersinar secara menakjubkan dalam semua karyanya, dan terutama harus dibaca di kitab surga yang terbuka. Filsafat tertulis dalam buku besar yang pernah ada di depan mata kita. Maksud saya, alam semesta. Tetapi kita tidak dapat memahaminya jika kita tidak terlebih dahulu mempelajari bahasanya dan memahami simbol-simbol yang di dalamnya tertulis. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara bertentangan dengan alam, kecuali hal yang mustahil. Dan hal itu tidak pernah terjadi. Tuhan dikenal secara alami melalui karya-karyanya, dan melalui doktrin dalam firman-Nya yang diwahyukan. Anda tidak bisa mengajari siapapun apapun, hanya membuat mereka sadar bahwa jawabannya sudah ada di dalam diri mereka. Meskipun demikian, ia bergerak. Matahari, dengan semua planet yang berputar mengelilinginya dan bergantung padanya, masih bisa mematangkan buah anggur seolah-olah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan di alam semesta. Dalam persoalan sains, otoritas ribuan orang tidak sebanding dengan penalaran sederhana dari satu individu. Dengan menyangkal prinsip-prinsip ilmiah, seseorang dapat mempertahankan paradoks apapun. Apa hubungan filsafat dengan mengukur sesuatu? Para ahli matematikalah yang harus Anda percayai, dan mereka mengukur langit seperti kita mengukur lapangan. Bima Sakti tidak lain hanyalah kumpulan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam bersama dalam gugusan. Kebijaksanaan terbesar adalah mengenal diri sendiri. Anda tidak dapat mengajari seseorang sesuatu yang belum ia ketahui. Anda hanya dapat membawa apa yang ia ketahui ke dalam kesadarannya. Alam semesta adalah sebuah buku besar yang tidak dapat dibaca sampai seseorang terlebih dahulu belajar memahami bahasanya dan mengenal karakter-karakter yang menyusunnya. Itu ditulis dalam bahasa matematika. Ketika indera kita tidak bisa berbuat apa-apa, akal, budi harus turun tangan. Dua kebenaran tidak dapat bertentangan satu sama lain. Untuk memahami alam semesta, Anda harus memahami bahasa penulisannya. Bahasa matematika, aku terlalu mencintai bintang hingga takut pada malam hari. Saya belum pernah bertemu orang yang begitu bodoh, sehingga saya tidak bisa belajar sesuatu darinya. Gairah adalah asal mula kejeniusan. Buku alam ditulis dalam bahasa matematika. Matematika adalah kunci dan pintu menuju ilmu pengetahuan. Matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Epur si move. Namun ia bergerak. Anggur adalah sinar matahari, disatukan oleh air. Alam tidak kenal lelah dan tidak dapat diubah. Dan tidak peduli apakah alasan dan tindakan tersembunyinya dapat dimengerti oleh manusia atau tidak. Saya tidak merasa berkewajiban untuk percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah menganugerahi kita dengan akal, budi dan kecerdasan telah menghendaki kita untuk tidak menggunakannya. Anda tidak bisa mengajari seseorang apapun, Anda hanya bisa membantu dia menemukannya dalam dirinya sendiri. Semua kebenaran mudah dipahami begitu ditemukan, intinya adalah menemukannya. Orang bijak berbicara karena ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Orang bodoh karena mereka harus mengatakan sesuatu. Sungguh berbahaya bagi jiwa-jiwa jika mempercayai apa yang telah terbukti merupakan suatu bid'ah. Ukurlah apa yang dapat diukur, dan jadikanlah apa yang tidak dapat diukur. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.